Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Nasir Java. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan kimia menganalisis struktur polimer saat monomer-monomer tergabung dalam ikatan kimia membentuk polimer. Bentuk atau struktur yang diciptakan bisa beragam, mulai dari linier, bercabang, hingga berikatan silang. Jumlah monomer yang saling berikatan juga bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu monomer. Apa saja struktur polimer yang ada? Simak penjelasan berikut ya. Polimer linier jika monomer-monomer yang berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka makromolekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linier. Polimer bercabang ketika ikatan yang dibentuk dari monomer tidak hanya membuat rantai yang lurus, melainkan membentuk beberapa cabang. Maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. Polimer berikatan silang monomer dalam berikatan dapat membentuk beberapa rantai yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk polimer berikatan silang atau cross-linking. Jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur 3 dimensi, maka disebut polimer jaringan. Tata nama polimer. Polimer sendiri dapat dibuat dengan dua reaksi berbeda, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Masing-masing dari jenis polimer berdasarkan pembuatannya tersebut memiliki tata nama atau penamaan yang berbeda-beda pula. Pelajari tata namanya, yuk sobat pijar. Polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah pembentukan polimer yang monomer melalui reaksi kimia adisi atau pemutusan ikatan rangkap dua. Dari sini dapat sobat pijar simpulkan bahwa monomer yang membentuknya pasti memiliki ikatan kovalen rangkap. Untuk kata namanya sendiri akan menggunakan kata poli di awal, lalu kemudian diikuti dengan nama dari monomernya. Contohnya, jika monomer isoprena berikatan satu sama lain dengan cara adisi, maka polimer yang terbiasa disebut karet alam. Beberapa contoh lain dari hasil polimerisasi adisi dapat sobat pijar lihat di daftar berikut ini. Polivinyl klorida atau PVC, polipropilena, polietena, polistirena, politetraf, lauroetena atau teflon. Polimerisasi kondensasi. Dapat proses polimerisasi kondensasi. Monomernya memiliki gugus fungsi yang kedua ujungnya, sehingga ketika bergabung akan disertai pelepasan molekul lainnya. Maka setiap ada yang terbentuk dari monomer dengan reaksi kondensasi, akan ada zat lain yang ikut dilepaskan. Tata nama polimer yang terbentuk dari proses kondensasi akan memiliki nama khusus. Misalnya, monomer hex ametilenddiamen yang bergabung dengan asam adipat akan membentuk polimer dengan nama nilon 66. Contoh lain dari hasil polimerisasi kondensasi adalah dakron, amilum, dan protein. Ada juga sifat-sifat polimer. Polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan, serta dipilih oleh banyak orang karena memiliki beberapa sifat sebagai berikut.
Rasio volume yang kecil membuat bobotnya lebih ringan, sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintetis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan dan minuman, kemasan plastik, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik. Bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Tahan terhadap korosi, tidak seperti bahan logam. Banyak antar molekul yang ada strukturnya, membuatnya lebih kuat dan sulit meleleh, kecuali rantai memiliki banyak cabang. Penggolongan polimer berdasarkan asal polimer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis tergantung dari apa yang menjadi pembandingannya. Misalnya saja, jika dilihat dari asalnya, maka dapat terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam sesuai dengan namanya. Polimer jenis ini terbentuk secara alami atau terdapat di dalam secara natural. Contohnya adalah protein, selulosa, amilum, hingga karet alam. Polimer stainless sintetis kebalikan dari sebelumnya. Polimer sintetis atau buatan diproduksi di dalam industri. Contohnya adalah polivinil klorida atau PVC, polistirena, politetana, dan lain-lain. Berdasarkan monomer yang menyusun, sedangkan jika dilihat dari jenis monomer yang menyusunnya, maka polimer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer. Jika monomer yang membentuk sebuah polimer merupakan monomer yang sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti polisoprena, polistirena, dan lainnya. Kopolimer apabila terbentuk dari monomer yang berbeda jenis, maka akan terbentuk kopolimer semisal dakron, nilon, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat terhadap panas terakhir, polimer juga bisa digolongkan berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu menjadi polimer termoplas. Jika polimer melunak saat dipanaskan, maka disebut dengan termoplas. Polimer jenis ini dapat didaur ulang, contohnya PVC atau polivinil klorida. Polimer termosetting. Polimer jenis termosetting adalah yang tidak bisa didaur ulang karena pada proses pemanasan keduanya tidak akan membuatnya lunak. Contoh dari jenis termosetting ini adalah melamin dan juga bakelit. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.